Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ya iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di malam ini kita masih diberikan kenikmatan, terutama nikmat iman dan juga nikmat Islam, sehingga kita semua bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, salah satunya yaitu sholawat. Puji dan syukur mari kita bacakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah kita semua bisa hadir di tempat yang mulia ini karena inayah serta iradahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibu bapak segala amalan-amalan yang telah kita perbuat itu dicatat menjadi amalan makbulan, amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan pula segala kehilapan, kesalahan baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja, Allah ampuni semua kesalahan kita. Ya, kali ini kita akan membahas berkaitan dengan konsep hidup seorang muslim. Nah, pakai mukadimah dulu ya. Jadi sebagai mukadimah, kenapa saya membahas konsep hidup seorang muslim? Karena saat ini itu gencar sekali Pak ya, di media sosial, di medsos. Jadi tayangan-tayangan yang dapat mempengaruhi pola pikir atau pola hidup seorang muslim. Bahkan muncak sunnah magheheran ya, ningali nu viral tejo langsung hayang nurutan gitu, tanpa dilihat secara syariat ini diperbolehkan atau tidak. Dan di dalam hadis ini nyata, kata Nabi, la taqum sa'ah, tidak akan terjadi kiamat sehingga kalian mengikuti pola pikir atau pola hidup orang-orang Yahudi, syibrin bisibrin, sejengkal demi sejengkal, dan terus gitu ya. Kita coba lihat contoh saja Pak di kita, mulai dari makanan ya. Karena melihat dari tontonan viral sehingga kita ingin mencicipi makanan tersebut tanpa dilihat ini halal atau haram. Dan banyak sekali yang mengikuti tren seperti itu, terutama orang-orang awam. Kemudian dari caranya, cara makan, cara minum, sekarang sudah lumrah standing party ibu bapak. Kalau di hajatan, di gedung, eta teh tekaraos bari ngobrolnya. Kan kita memenuhi undangan itu apa Bu? Hak muslim terhadap muslim. Jadi memenuhi undangan sebagai hak seorang muslim, dan tentu saja kita akan mendapatkan pahala. Tapi setelah sampai di sana, di gedung ibu bapak, video saya nunggu ya. Apa yang mengakibatkan dosa? Satu, makan tidak berdoa dulu.
Dua, makannya sambil berdiri, minumnya sambil berdiri. Tidak mungkin makan sambil berdiri sendiri, tidak mungkin, pasti ngariung berkumpul. Itu pasti berkumpul. Menulis kumpul naon Pak? Mal mungkin jempenya, mal mungkin cici gitu. Pasti mereka mengobrolkan sesuatu, ngumpul gitu. Ibu-ibu biasanya, sampai bapak-bapak kita enggak sok ngumpulnya bapak-bapak. Nah cina menikah ibu-ibu wae, ya sami bapak-bapak sok ngobrol. Ngagibah, jeng, ya nah tuangan teman itu enaknya. Jadi ngobrol penuh aja, kan itu tuh. Satu, makan tidak baca doa, makan sambil berdiri, ngagibah deh. Katiluna poho amplop tadi asupkan. Aduh ya kan itu terek ngamplop aja. Amplop tadi asupkan. Banyak sekali ya umat Islam yang karena sudah tren jadi mengikuti. Padahal kalau melihat manfaat dan mafsadatnya, lebih banyak mafsadat atau madaratnya hajat seperti itu. Bukan tidak boleh, silakan, tapi alangkah baiknya, alangkah bagusnya diperbanyak kursinya dan disarankan silakan makan sambil duduk. Itu ada, saya pernah lihat di hajatan walaupun di gedung, tapi silakan makan sambil duduk. Nah, karena biasanya kalau di gedung makan teh sok narangtung. Itu teh karaos Pak. Tidak terasa bahwa pola seperti itu adalah pola hidup orang-orang yang kurang diturutan. Sampai saya pernah itu Bapak ke kondangan, saya sengaja membawa anak. Nah di sana ketemu dengan ya katakanlah ahli ilmu lah, katakanlah tahu agama, sama sambil berdiri, padahal aku pas di sindiran, Ustaz gaya korsi mohon sana bari ngopi we bari nangtung ieu ieu teh maksudnya nyindiran gitu ya, mantek tapi teu kahartos we ku abi teh dijendregeun tuh abi mah murang kali sareng abi teu aya korsi ge calik we mohon cenah Ustaz teu aya korsi tuluy ngeureun nyata salah. Sampai seperti itu. Justru yang merasa malu teh yang duduk di lantai itu ayeuna teh anu nangtung teh era batas biasa teh. Nah maka kalau pola hidup ya yang salah sudah dibiasakan, maka seperti yang tidak salah. Jadi kan itu nanti kesalahan yang dibiasakan akan merasa benar, bukan menjadi benar, baik. Jadi merasa benar karena sudah biasa. Sudah biasa cina hari hajat di gedung biasanya sok narangkep salah teh. Jadi membiasakan hal yang buruk biasanya dianggap benar, bukan menjadi benar, biasanya dianggap benar. Makanya jangan membiasakan pola hidup yang salah. Itu baru sebagian baik. Pola hidup yang mengikuti orang-orang Yahudi. Ada lagi sekarang lagi tren apa Pak? Demi mendapatkan cuan, mendapatkan uang, rela joget, rela gitu, sampai seperti itu. Nah, tanpa melihat mafsadat gitu ya, atau madarat dan manfaatnya. Nah, maka di sini kita selaku umat Islam harus mempunyai pola hidup ya yang sesuai dengan aturan Islam, karena kita sebagai muslim Ibu Bapak.
karena kita sebagai muslim. Maka panduannya pun harus sesuai aturan Al-Quran dan As-Sunnah. Jangan mengikuti pola hidup orang lain. Nah, konsep hidup seorang muslim itu meliputi panduan hidup yang menyeluruh semuanya berdasarkan Al-Quran dan hadis. Nah, pertama, konsep yang harus kita miliki adalah jadikan hidup itu sebagai ibadah. Apapun pekerjaannya, apapun profesinya, maka seorang muslim harus diniatkan ibadah. Jadi hayatuna kulluha ibadah. Jadi segala sesuatu itu harus bernilai ibadah. Kita kerja niatkan karena Allah, untuk mencari nafkah, untuk menghidupi keluarga, insya Allah jadi ibadah. Kita istirahat pun jadi ibadah. Kita istirahat sejenak agar mendapatkan tenaga yang cukup. Faidah parod tabangsom. Jadi ketika beres satu urusan, kemudian lanjutkan urusan yang lain. Maka bagi seorang muslim, panduan yang pertama adalah konsep hidup bahwa setiap aspek kehidupan seorang muslim harus bernilai ta'amud, harus bernilai ibadah. Umpami bapak merenya mencari nafkah, kerja, keluar dari rumah, niatkan karena Allah, insya Allah itu akan jadi bernilai ibadah. Nah, untuk ibu yang di rumah, niatkan karena Allah, niatkan karena Allah. Ibu mulai bangun dari subuh sudah nyuci, sudah cuci piring, memasak, menyiapkan makanan untuk suami dan anak. Niatkan ibadah ini. Nah, lemah kalau ibu bekerja di rumah tidak diniatkan karena Allah, rugi. Kenapa rugi? Capek ibu. Makanya saya mau nanya, ibu beberes di rumah capek tidak? Capek ibu? Nah, pasti capek Pak, ya. Alhamdulillah sana Ustaz Abimah dimuli tercapek. Nah ibu dari pembantu, kohnya atau gitu. Mau capek ada yang pembantu mah. Ya mau kami ibu beberes di rumah, ya segalanya sendiri, ya masak, beres-beres rumah, antar jemput anak. Kemudian maghribnya harus ngajar anak lagi, ya. Kalau melihat perasaan, ya capek. Makanya niatkan karena Allah. Mudah-mudahan lelahnya ibu menjadi lillah, menjadi bernilai ibadah. Nah itu Pak. Jadi setiap yang kita lakukan itu akan bernilai ibadah dan akan mendapatkan pahala. Apapun profesinya, apapun pekerjaannya. Itu yang pertama yang harus kita tanamkan. Kenapa? Setiap aspek kehidupan seorang muslim harus bernilai ibadah. Karena tugas manusia hakikatnya di dunia ini tiada lain, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Ibadah itu bukan hanya sholat, ibu. Sholat, saum, zakat. Kita mencari nafkah itu juga ibadah. Suami membantu istrinya itu juga ibadah. Suami yang terbaik adalah suami yang meringankan pekerjaan istrinya.
Istri yang baik adalah istri yang taat sama suaminya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Maka tanamkan ya dalam diri kita bahwa segala aktivitas kita itu harus bernilai ibadah. Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya, Ibu. Dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Kalau ibu bapak bekerja mencari nafkah, ya, hanya ingin misalkan memperkaya diri, ingin dipuji oleh orang lain, ya dilihat orang lain, maka itu yang akan didapatkan, ya itu yang akan didapatkan. Kira-kira akan beri pahala tidak? Tidak, karena niatnya tadi sudah ke sana, ingin memperkaya diri agar orang lain bisa melihat bahwa saya ini orang kaya, ya. Ingin naik jabatan, ingin tinggi jabatan agar orang lain nanti bisa menghormati saya. Maka tergantung niatnya. Kalau niatnya seperti itu, maka itulah yang akan mereka dapatkan. Tapi kalau kembali lagi ke tadi, aku naik jabatan, ya mudah-mudahan bisa mengayomi bawahan-bawahan saya. Mudah-mudahan jabatan saya penuh dengan berkah. Saya menjadi pejabat misalkan, mudah-mudahan bisa mengayomi masyarakat dan masyarakat makmur, menjadi berkah dengan diangkatnya saya, bukan menjadi malapetaka, bukan menjadi dosa. Alhamdulillahi min dzalik. Maka niatkan ya segala apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, niatkan karena Allah. Selanjutnya, setelah hidup itu kita pegang bahwa hidup itu harus bernilai ibadah, maka bagaimana wasiat Luqman kepada anaknya? Yang pertama kali, la tusyrik billah. Luqman menasihati anaknya jangan mensekutukan Allah. Maka yang kedua, harus berpegang teguh pada tauhid, yaitu mengesahkan Allah. Muslim itu wajib memurnikan keimanan kepada Allah dengan tidak menyekutukannya. Nah, zaman sekarang ada Bu umat Islam yang mensekutukan Allah? Masih ada Pak? Masih ada. Saya pernah ke Gunung Padang, padahal sudah di apa ya? Sekarang mah tidak ada dukun ya. Sekarang mah orang pintar, guru spiritual. Nah, guru spiritual, ustad deh ya nama aduh. Nah, jadi kababawa ustad. Ayah namanya itu tataros salah ka ustad. Pagaheong beunghar tataros ka ustad. Kumaha ieu teh? Sidik ustad ge sarua butuh duit ieu teh. Tanyakeun ka ustad, hayang beunghar mah cenah ka ustad. Ustad ge ieu teh rek nginjem, ieu teh rek ngecok. Tataros ka ustad. Nah, sekarang seperti itu, Pak. Itu di Gunung Padang masih banyak sasajen-sasajen kalapa muda, biasa we sasajana teh kalapa muda, kopi hideung, jeung naon teh gudang beureum.
cek pikiran sempuri nah tadi ganti ku taiti ya kali-kali taiti atunya tuanganana donat atuh ya atuh modern tong kitu-kitu wae ya etana ganti ku pape aduh iya mah ayah keneh Pak masih ada sampai detik ini sampai saat ini masih ada orang yang mensekutukan Allah cuman bahasanya mungkin lain kadukun ya abi mah tementa ka batu tementa ka kuburan tementa mah ka Allah aya mah pelantara sama itu Pak jadi harus memurnikan keimanan kepada Allah dengan tidak menyebutkannya dalilnya ini wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an beribadahlah kepada Allah atau sembahlah Allah wala tusyriku bihi syai'an dan janganlah kamu mempersekutukannya ya. Tak ciga ayeuna ya ayeuna tren boneka naon lah nah ngabubu baru nama Jawa Rasul padahal itu ngalaman kenal ada yang menceritakan bahwa labubu itu lambang dari setan ya di urang tadi cing tarapi cing ati-ati bahwa maranehna teh keur nyebarkeun sangkan nah boneka itu teh jadi mendunia padahal simbol dari setan saurna cenah eta ge jadi intinya apa apapun yang kita lihat di medsos yang viral coba ini bertentangan tidak dengan syariat bertentangan tidak kalau bertentangan ditinggalkan tong gegeran macet sunama ayeuna ke rame ngilu gitu ya rame ya ngilu gitu wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an sembahlah Allah dan jangan kamu mempersekutukannya inna syirka la dzulmun adzim sebab syirik mah dosa yang paling besar. Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, qala Rasulullah SAW, Rasulullah dia tumaros ke sahabat Mu'adz, ya Mu'adz, atadri ma haqqullah 'alal ibad. Tahukah engkau apa hak Allah yang wajib dipenuhi oleh hambanya? Maka Mu'adz menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Qala Nabi SAW bersabda, haqqullahi 'alal ibadi ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Hak Allah yang harus dipenuhi oleh hambanya yaitu ayya'buduhu, engkau beribadah kepadanya, wa la yusyriku bihi syai'an, dan jangan mensekutukan dengan apapun. Itu hak Allah. Jadi tugas orang ibadah ke Allah, taat ke Allah, jangan mensekutukan, sudah cukup. Wa haqqul ibad Allah, hak hamba ya, yang dipenuhi Allah apa? Alla yu'adziba ma la yusyriku bihi syai'an. Hak hamba yang dipenuhi Allah yaitu tidak diadab, tidak disiksa bagi orang yang tidak mensekutukannya. Jadi orang yang beribadah murni karena Allah tanpa embel-embel yang lain, ya bukan karena ingin dilihat orang lain, ingin dipuji oleh orang lain, bukan. Niatnya murni lillah,
karena Allah, insya Allah la yu'adziba ma la yusyriku bihi syai'an, tidak akan menyiksa mereka. Allah tidak akan menyiksa mereka. Makanya tauhid itu Pak penting. Ya, tauhid itu penting. Kenapa penting? Man qala la ilaha illallah fi akhiri hayatihi dakhala jannah. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, maka dia akan masuk surga. Itu jaminannya Pak. Ya. Makanya jangan dianggap enteng kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu sebagai apa ya, tiket menuju surga. Cuman masalahnya nyimpang heula moal tak kitu. Ulah kieu pikiranna kewe abi mah sakaratul maut nembe ngucapkeun la ilaha illallah gitu. Apa gitu maut mah iraha henteu. Tah eta geunya di urang teh kadang sok kitu. Maut teh iraha nyaduka. Kewe abi mah cenah di akhir bade ngucapkeun la ilaha illallah. Begitu beres ngucapkeun eta maut teu kabur ngucapkeun ari nya. Tah ihwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala itu baru yang kedua. Jadi tadi setiap amalan, setiap kegiatan hendaklah bernilai ibadah. Jadi nilai ibadah. Yang kedua, berpegang teguh kepada tauhid. Ya. Nah, sekarang yang ketiga, konsep hidup seorang muslim mengikuti Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kenapa kita harus memegang atau mengikuti Al-Quran dan Sunnah? Karena Al-Quran dan Sunnah itu menjadi pedoman dalam hidup ibu. Bagi seorang muslim wajib berpegang teguh atau mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Kenapa? Karena Al-Quran dan Sunnah menjadi pedoman dalam kehidupan seorang muslim. Kalau bukan dengan Al-Quran dan Sunnah, mau apa? Ya, kita mau diatur sama apa? Ya, mau diatur sama kitab yang lain? Tidak mungkin. Makanya wajib mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Ya. Bagaimana Al-Quran mengatur ya beribadah kepada Allah, berbuat baik sesama manusia, sesama makhluk itu diatur. Ya. Kemudian lebih rinci lagi dalam Sunnah, ya. Bagaimana kalau kita mempunyai masalah, dalam Al-Quran dijelaskan. Kalau ibu stres, pusing menghadapi cobaan, ya, punya masalah dalam kehidupan, dalam Al-Quran sudah ada solusi. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Tak eta jalan apa? Lamun ibu lieur bapak pusing ngamutan ayeuna kahirupan, wa may yattaqillah, takwa ka Allah, Allah bakal masihan jalan kaluar. Ieu mah engkoh lieur geura tapi cicing we di ieu mah. Allah mah moal mere jalan keur anu cicing di imah. Dan naon mere jalan oge da kada cicing di imah atunya. Itu ikhtiar heula, usaha heula. Insyaallah Allah akan memberikan solusi jalan keluar. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Jadi dalam kerarungsi saur Allah takwa. Sok takwa, insyaallah Allah bakal dipasihan solusi. Aya jalmi kieu ya. Saya tidak percaya bahwa Allah itu Maha Pengasih. Nah, atau percaya. Buktinya banyak yang meminta-minta, cek tukang cukur ya. Musim goreng di Jawa. Saya juga tidak percaya adanya tukang cukur. Kenapa tidak percaya? Karena di luar sana masih ada yang gondrong. Lu jalabrik lobangnya. Orang yang rambutnya panjang dan tidak menghampiri tukang cukur, jadi rambutnya panjangnya sama.
Anda juga tidak mendekatkan diri kepada Allah. Jadi tidak terasa kasih sayang Allah. Maka kalau ingin terasa kasih sayang Allah, dekatkan Allah. Mun urang hayang ditulungan ku Allah, dekatkan Allah. Kalau kita ingin ditolong oleh Allah, dekati Allah. Iya mah ya hayang ditulungan ku Allah tapi jauh wae. Ya. Hayya 'ala sholat. Kewe kagok ya sedang peres padahal nggak sedikit muadzin tanya hayu orang sholat diingke-ingke gitu. Ya, diperintahkan untuk zakat ya, susah sahur ya gitu ya sarua jam orang sahur ngil sahur ya tiberang warung iya teh kenapa warung suku humpul gitu ya di warung teh suku humpul nu katinggal kan. Maka seorang muslim wajib menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman dalam hidup ya. Lebih rinci lagi dalam sunnah makan bagaimana kita bergaul dengan sesama manusia, bagaimana kita bergaul dengan tetangga, dengan keluarga, dengan anak, itu dijelaskan ya. Makanya Al-Quran dan Sunnah itu menjadi pedoman hidup seorang muslim. Nah kalau ibu rungsi ya obatnya gampil sebetulnya. Nah kepulan nu beureuh jolengit karungsing teh ya laras sepuh tuh laras tarik pelebah nu beureuh mah ya alhamdulillah. Kerungsing bawa kabor bawa balanya jangan langsung jag-jagnya liar teh ngalengin kudu beureuh mah ya langsung cenghar teh. Nah apa dasarnya? Nah ini wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Kita jangan banyak komentar, udah saja apa yang datang dari Rasul kita ambil, dan apa yang Rasul melarang kita tinggalkan. Nuku Rasul disuruh ya kita ikuti, apa yang Rasul larang kita hindari, kita jauhi. Beres sebetulnya. Kan cuman orang teh sok panasaran gitu. Nah, hampir dilarang ya, orang cobaan we. Nah, coba-coba biasa nama. Nah, sebenarnya meterannya pola jodoh. Jadi si orang nanti memang balager, Pak. Balager, mere duit, mere saldo, saking pakai saldo, tapi tong pakai jajan, tong pakai belanja. Baturan cenah orang eueuh batur gitu. Masih yang saldo 50.000 teh Pak. Masih ya. Nah, cara Ustaz apa main lain. Sanes. Ieu curhat anu tos terjun ka judul anjeunna ayeuna nyuwunkeun solusi gitu. Nyuwunkeun solusi anjeunna tos liren gitu. Jadi polana sapertos gitu. Jika nama satu circle modelnya tos kerja sama. Jadi ngahaja we di pasihan non di top up bahasa teh, di top up. Sok ku abi di pasihan ya di top up tapi tong dibalanjakeun kanu lain. Tong dipake jajan, imah pake main. Sok dipake main gitu. Nah, kayak di pasihan menang sekali dua kali akhirnya mah ketagihan dugikeun ka anjeunna 30 juta teu karaos main nu kitu unggul nganyung kita teh nganyung aya nu kitu kan satu circle jeung emo Pak dugikeun ka bertambah ayeuna teh stres eta pola-pola judulnya dari ajakan setan mah tuh jual keras mah moal ge anu nuturkeun aya deui ieu mah sami tah di pasihan modal di top up jam main
Nah, teman ditakdirkan tilu kali main, eleh terus mau main deui. Eleh wae, eleh wae eta Bapak. Tak hati-hati ya nama, ya medsos ya. Jadi kamaksiatan oge aya nama teu kudu di luar. Di rumah kita pun banyak ya, Bang Emon, Judol, ya banyak. Kalau tidak kita tidak mempunyai filter, udah kita akan terjerumus Pak. Kita akan terjerumus. Nah kemudian di dalam hadisnya, taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitabullah wa sunnat rasulih. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara Pak, yang tidak akan sesat selamanya jika kalian berpegang teguh kepada keduanya, menjadikan pedoman Al-Quran dan As-Sunnah itu ya, insya Allah. Kemudian yang keempat, konsep hidup seorang muslim itu manusia menjadi khalifah di bumi. Maksudnya khalifah di sini satu, muslim diberi tugas untuk menjaga, mengelola dan memakmurkan bumi sesuai kehendak Allah. Jadi orang yang orang yang dalam dirinya itu ada rasa iman, ada ketakwaan dalam dirinya, tidak akan merusak bumi Pak. Dalam artian merusak bumi itu menyayangi sesama makhluk, tanaman, hewan ya. Tugas manusia menjadi khalifah di muka bumi ya. Kenapa manusia dijadikan khalifah? Karena kullukum ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Jadi setiap dari kalian setiap dari diri kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Jadi seorang pemuda akan ditanya, dipakai naon Pak karena orang teh. Bapak-bapak sama akan ditanya, pemimpin di rumah tangga, ibu-ibu juga sama ya. Jadi setiap dari diri kalian itu pemimpin. Ibu-ibu pemimpin di rumahnya ya. Ketika suami tidak ada, bapak-bapak juga sama pemimpin, akan ditanya ya, apa yang ibu dan bapak lakukan selama hidup di dunia, mudanya dipakai apa. Kemudian ketika berkeluarga, apakah keluarganya diarahkan untuk beriman kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah atau tidak, akan ditanya. Kemudian yang kelima, konsep hidup seorang muslim itu berbuat baik kepada sesama. Berbuat baik kepada sesama. Islam mengajarkan akhlak mulia ya. Makanya Nabi diutus itu liutamimal makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Ada orang berilmu tapi tidak berakhlak Pak. Jadi yang pertama adab dulu, akhlak dulu didahulukan, baru ilmu. Jangan sampai walaupun saya di depan bukan berarti saya lebih pintar dari bapak dan ibu, bukan menggurui, bukan, tapi sama-sama ya, sama-sama kita belajar, sama-sama kita mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah. Jangan sampai la yaskhar qaumun an qaumin, satu kaum merendahkan kaum yang lain. Pedah orang di luhur, pedah orang ayeuna dihareup gitu ya, dipayun, merendahkan yang lain. Kita orang kaya merendahkan orang miskin ya. Jangan sampai seperti itu.
saya mah ustad, iya mah tukang es gitu, sehingga jadi layak gitu berkata kasar gitu ya. Nah itu jangan sampai seperti itu, karena akhlak yang harus diutamakan. Dan di dalam Islam, agama satu-satunya yang tidak membedakan ras, tidak membedakan warna kulit, tidak. Semuanya di mata Allah mulia. Ya. Walaupun karena Bani Adam, Allah telah memuliakan Bani Adam. Ya. Dan Allah juga dalam surat yang lain diciptakan dalam sebagus-bagus bentuk, kecuali mereka yang menghinakan dirinya. Artinya yang tidak taat kepada Allah itulah yang hina, yang menolak, yang membangkang Allah itulah orang-orang yang hina. Makanya dalam Islam itu mau hitam mau putih, ya kaya miskin sama. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang akan dilihat itu, yang mulia itu bukan dari dunianya, bukan, tapi akramakum, atqakum, yang paling bertakwa. Ya, siapa yang paling bertakwa di antara kalian, itulah orang yang dimuliakan Allah. Bisa misalnya sab sholat, walaupun lulusan SD tapi hafalannya banyak, bacanya bagus, itu tidak apa-apa. Ya, walaupun yang makmumnya misalkan pejabat, dalam Islam tidak diatur kamu lulusan apa, SD, di tukang cina SD mah tidak bisa gitu. SMA di dia ya sabharep, ya. SMP sabka 2 tidak bisa. Ya. Dalam Islam, siapa yang lebih dulu datang ke masjid itulah saf yang pertama. Dan yang berhak menjadi imam yang paling bagus hafalannya, banyak hafalannya, ilmunya, ya, silakan menjadi imam itu. Ya. Jadi berbuat baik sesama manusia, jangan saling merendahkan, jangan saling menghina, karena di hadapan Allah sama, kecuali Allah akan melihat ketakwaannya. Jadi Allah tidak melihat fisiknya, tidak melihat profesinya, tetapi apanya? Ketakwaannya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Nah ini, hendaklah kalian tolong menolong dalam ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan jangan tolong menolong berbuat dosa dan pelanggaran. Ada gitu saja kan? Tolong menolong dalam berbuat dosa. Jika korupsi kan malah mungkin sorangan. Ya. Pabeja-beja tadi numaling sarua aya nu mantau situasi, aya bagian eksekusi. Ya. Jangan sampai seperti itu. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Nah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani juga ada khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Cik aya urang aya manfaat naon dina diri urang keur bantu. Jangan sampai kita hidup bertetangga, kehadiran kita teh justru ngaragukan. Aya si bapak eta cenah. Kadang ngopi we unggul, kadang kena naon ngopi oke. Di mana teh bea kan aya nu meakeun gitu, bagian daripada mubazirnya bagian meakeun itu. Jadi setiap manusia ibu pasti ada manfaatnya kalau sudut pandangnya husnuzon, insyaallah. Jika nu gede amat, ya nu gede amat aya manfaatnya itu. Orang yang suka marah ada manfaatnya, ada. Yang lagi hutang, yang lagi hutang mah kudu gede amat aya nu leuleus bae gitu. Yang lagi hutang ada.
Cik manfaat dari kita untuk tetangga, untuk saudara apa? Minimal kita tidak membebani, tidak berbuat dosa, ya, membantu satu sama lain. Nah, itu Pak. Yang selanjutnya, yang terakhir, tawakal, sabar dalam ujian. Jadi ketika diuji oleh Allah, maka bertawakallah, sabar. Karena manusia itu, terutama seorang muslim ya, harus meyakini hidup di dunia itu tempatnya ujian. Dan walanabluwannakum bisyai'in minal, pasti semua manusia akan mengalami ujian. Dan di dalam hadis ajaban, gitu ya, seorang mukmin itu sungguh menakjubkan. Apa menakjubkannya? Ketika sesuatu itu ya mendapatkan kesenangan, seorang muslim mendapatkan kesenangan, kemudian dia bersyukur, itu baik baginya. Dan ketika mendapatkan kesulitan, dia bersabar, itu baik baginya. Jadi orang muslim, seorang muslim ketika ditimpa kesenangan, kenikmatan, bersyukur dapat pahala. Ketika ditimpa kesulitan, kesusahan, kita bersabar dapat pahala. Jadi double pahala. Ya. Makanya jangan pernah suudzon terhadap Allah. Pasti ada hal yang baik yang direncanakan oleh Allah untuk kita. Asal kita satu, syaratnya satu, husnuzon sakitu. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, baik dan susah, husnuzon sama Allah. Ketika baik, mungkin peringatan, nasihat bagi saya untuk bersyukur kepada Allah. Ketika ditimpa musibah, mungkin ini ujian agar saya semakin meningkat. Nah itu Bapak. Jadi ada 7 konsep hidup seorang muslim. Maka dengan ini mudah-mudahan kita tidak terpengaruh dengan berita-berita atau medsos-medsos yang viral. Kurang mah muslimnya, kita muslim harus betul-betul sesuai dengan syariat, tidak bertolak belakang tidak dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya, kalau bertolak belakang lebih baik jangan. Ya. Mulai dari sekarang, yuk kita tanamkan dalam kehidupan kita, apa yang kita lakukan harus bernilai ibadah. Satu. Kedua, apa yang kita lakukan harus lillah, bukan karena ingin dipuji, ingin dilihat orang. Insya Allah hidup kita akan berkah, hidup Bapak, kalau punya konsep hidup seperti itu, bukan berdasarkan konsep hidup orang-orang kafir. Ya. Karena kita muslim, maka peganglah konsep hidup seorang muslim. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal dan benteng untuk membentengi, membatasi pengaruh-pengaruh konsep hidup dari luar. Aku qouli hada wa astaghfirullah wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas.